Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Devi Dwitasari dengan NPM 20106310 560. Dan saya Ayu Dwi Astuti dengan NPM 20106310500054. Ini dari kelas 6C, mata kuliah Matematika Kombinatorik, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai prinsip inklusi dan eksklusi mata kuliah Matematika Kombinatorik. Selamat menyaksikan. Pada materi prinsip inklusi eksklusi ini memiliki pengertian. Pengertian dari prinsip inklusi eksklusi adalah suatu prinsip yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen hasil penggabungan dari beberapa himpunan. Jadi, jumlah elemen hasil penggabungan dihitung dari jumlah elemen di masing-masing himpunan dikurangi dengan jumlah elemen di dalam irisannya. Untuk mengetahui apa sih dengan jumlah elemen itu, jumlah elemen disebut juga kardinalitas. Jadi, kardinalitas adalah jumlah elemen atau banyaknya anggota di dalam A. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Prinsip inklusi eksklusi di sini terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama, prinsip inklusi eksklusi untuk dua himpunan A dan B. Di sini terdapat rumusnya kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A iris B. Apa sih dengan A gabung B? Jadi gabungan atau dalam himpunan disebut juga dengan union, yaitu gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A dan B. Sedangkan A iris B atau irisan dalam himpunan disebut juga dengan intersection. Intersection adalah irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya dari himpunan A dan himpunan B. Jadi, di sini dari rumus tersebut, jadi kardinalitas A ditambah B sama dengan kardinalitas A digabung B dikurang kardinalitas A iris B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A iris B dikurang kardinalitas A iris B. Mengapa bisa jadi kardinalitas A tambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A iris B? Itu merupakan rumus dari beda setangkup antara kardinalitas A gabung B, sehingga diperoleh untuk rumus prinsip inklusi eksklusi untuk dua himpunan A dan B, yaitu kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang 2 kali kardinalitas A iris B. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai prinsip inklusi eksklusi untuk dua himpunan A dan B, di sini terdapat contoh soal, yaitu di antara bilangan bulat antara 101 dan 600, berapa banyak bilangan yang tidak habis dibagi oleh 4 dan 5 atau yang habis dibagi oleh keduanya. Untuk yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu untuk U sama dengan jumlah bilangan bulat antara 101 dan 600. Untuk A sama dengan anggota U yang habis dibagi 4 dan B sama dengan anggota U yang habis dibagi 5. Maka kardinalitas U sama dengan 600 dikurang 101 sama dengan 500, dan untuk kardinalitas A sama dengan 500 dibagi 4 sama dengan 125, dan untuk kardinalitas B sama dengan 500 dibagi 5 sama dengan 100. Untuk kardinalitas A iris B sama dengan 500 dibagi 20. 20 didapat oleh dari bilangan yang tidak habis dibagi oleh 4 dan 5. Maka 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi 500 dibagi 20 sama dengan 25. Oleh karena itu, untuk rumusnya A tambah B sama dengan A ditambah B dikurang 2 kali AB. Maka 125 ditambah 100 dikurang 2 dikali 25 sama dengan 175. Untuk diagram Venn-nya seperti berikut. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip inklusi dan eksklusi untuk 3 buah himpunan A, B, dan C. Prinsip inklusi dan eksklusi untuk 3 buah himpunan A, B, C yaitu kardinalitas A gabung B gabung C sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C dikurang kardinalitas A irisan B dikurang kardinalitas A irisan C dikurang kardinalitas B irisan C ditambah kardinalitas A irisan B irisan C. Nah, itu untuk 3 buah himpunan ABC. Misalkan A1, A2 sampai AN himpunan hingga,
Maka, untuk prinsip inklusi dan eksklusinya yaitu kardinalitas A1 digabung A2 digabung sampai dengan digabung AN itu sama dengan sigma dari kardinalitas AI dengan N bernilai lebih besar atau sama dengan I dan I lebih besar atau sama dengan 1. Kemudian dikurang sigma dari kardinalitas AI irisan AJ dengan nilai N lebih besar atau sama dengan J dan J lebih besar atau sama dengan I dan I lebih besar atau sama dengan 1. Kemudian ditambah sigma dari kardinalitas AI di irisan AJ irisan AK dengan N bernilai lebih besar atau sama dengan K lebih besar atau sama dengan J lebih besar atau sama dengan I, dan I lebih besar atau sama dengan 1. Kemudian dikurang sampai hingga ditambah min 1 pangkat N plus 1 dikali kardinalitas A1 irisan A2 irisan sampai dengan irisan AN. Nah, kemudian di sini ada contoh soal untuk prinsip inklusi 3 buah himpunan. Carilah banyaknya anggota dari kardinalitas A digabung B digabung C digabung D jika setiap himpunan berukuran 50, setiap irisan dari 2 himpunan berukuran 30, setiap irisan dari 3 himpunan berukuran 10, dan irisan dari keempat himpunan berukuran 2. Maka untuk solusinya kita bisa menggunakan rumus yang tadi telah dijelaskan di awal, yaitu kardinalitas A digabung B digabung C digabung D itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C ditambah kardinalitas D dikurang kardinalitas A irisan B dikurang kardinalitas A irisan C dikurang kardinalitas A irisan D dikurang kardinalitas B irisan C dikurang kardinalitas B irisan D dikurang kardinalitas C irisan D ditambah kardinalitas A irisan B irisan C ditambah kardinalitas A irisan B irisan D ditambah kardinalitas A irisan C irisan D ditambah kardinalitas B irisan C irisan D dikurang kardinalitas A irisan B irisan C irisan D. Nah, di sini karena setiap himpunan berukuran 50 itu ada 4, yaitu A, B, C, D, maka di sini 4 dikali 50. Kemudian dikurang setiap irisan dari 2 himpunan yang berukuran 30 sebanyak 6, maka 6 dikali 30. Ditambah setiap irisan dari 3 himpunan berukuran 10 ada 4, maka 4 dikali 10 dikurang 2. Karena irisan dari keempat himpunan itu berukuran 2, maka jumlahnya itu sama dengan 58. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekeliruan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.